Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, seperti yang kalian ikuti pada pelajaran yang lalu mengenai wilayah Indonesia, dilihat dari batasan-batasannya berdasarkan letak wilayah sendiri. Sudah kalian ketahui bahwa Indonesia itu secara geografis di muka bumi, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu kalau letak geografisnya. Kalau letak secara astronomis, sudah kita bahas pada yang lalu, secara astronomis, yaitu dia terletak di antara garis bujur dan garis lintang, yaitu dia terletak di antara 11 derajat lintang selatan dengan 6 derajat lintang utara, lalu di antara 94 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Dari pengaruh letaknya ini memberikan suatu dampak yang sangat bagus, baik itu dalam hal untuk potensi kekayaan alamnya maupun dalam kehidupan warga negaranya dalam mengelola wilayah Indonesia ini dengan berbagai macam bidang. Hanya karena pengaruh letaknya yang strategis, letaknya yang baik. Itu kita bahas pada pelajaran yang lalu. Sekarang kita masuki pembelajaran yang ketiga dan keempat, yaitu kita akan melihat bahwa dengan adanya letak wilayah Indonesia yang strategis ini, maka memungkinkan adanya potensi kekayaan alam. Bahwa Indonesia memiliki potensi akan kekayaan alamnya. Kekayaan alam di sini dapat Bapak bedakan, yaitu hutannya. Dari segi hutannya, kita memiliki 3 jenis hutan, yaitu hutan lindung, kemudian ada hutan produksi, dan ada hutan konservasi. Hutan lindung itu berarti sebagai apa? Fungsinya sebagai apa hutan lindung? Ketersediaan air. Jelas, hutan lindung itu untuk ketersediaan air, mencegah terjadinya banjir, atau menjaga kelestarian tanah. 3 hal itu di dalam fungsi daripada hutan lindung. Kalau hutan produksi, itu kita bisa lihat bahwa adanya hasil kayu dan non kayu, di mana hasil kayu itu bisa digunakan untuk berbagai macam bahan bangunan, furniture, dan sebagainya. Kemudian yang non kayu, misalnya jenis karet, yaitu jenis karet sagu, atau berupa itu madu, sutra, itu termasuk non kayu. Potensi kekayaan lain yaitu ikan atau laut. Laut ini berbagai macam jenis ikan yang ada dalamnya, yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Kemudian dari hasil tambangnya, berbagai macam bahan-bahan tambang yang dikelola demi peningkatan
ekonomi Indonesia dan demi kesejahteraan bangsa sendiri. Jadi dari segi letaknya sendiri sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi akan kekayaan alam. Makanya ada lagu, itu lagu daripada Kus Plus, kalian masih ingat bahwa itu apa saja, pohon apa saja, kayu apa saja, kalau kita lempar langsung tumbuh dan bisa menghasilkan berbagai macam bahan untuk kepentingan kita sendiri. Nah ini, itu kalau kita lihat daripada potensi kekayaan alamnya, sudah kalian ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai sekarang itu sekitar 160 juta jiwa, atau kata bukan 160 juta, 260 juta jiwa, itu tersebar di 34 provinsi. Tersebar di 34 provinsi. Ini juga menjadi kekuatan bangsa Indonesia, bahwa kita mulai memiliki sumber daya manusianya untuk pembangunan demi kesejahteraan juga. Sama saja. Jadi penduduk Indonesia juga termasuk penduduk yang terpadat, yang secara dunia bisa tergolong itu penduduk yang terpadat untuk tingkat yang keempat. Nah ini juga menjadi sumber daya kita untuk membangun bangsa sendiri. Kemudian kita lihat lain lagi, bahwa dengan persebaran penduduknya itu hampir di 34 provinsi, itu dapat kalian akan lihat nanti di dalam buku itu, dengan dia punya batas wilayahnya, terus kamu lihat jumlah penduduknya berapa, persebarannya itu akan kamu lihat di dalam buku sendiri. Nah, itu yang kita ketahui bahwa dari segi potensi kekayaan alam, kita memiliki adanya hutan, adanya laut, adanya tambang, lalu persebaran penduduknya hampir di 34 provinsi. Yang itu menjadi daya kekuatan kita untuk membangun bangsa kita sendiri. Sekarang kita lihat wilayah Indonesia yang secara geografis Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke, itu kita lihat secara geografisnya adalah demikian, bahwa terdiri dari beberapa pulau-pulau besar, ada 5 pulau besar, dan ada pulau-pulau yang kecil, banyak. Hal untuk pulau dan sebagainya itu adalah merupakan ketampakan alam. Nah, jadi sekarang kita masukin mengenai ketampakan alam. Ketampakan alam ini kita dapat bedakan, yaitu ketampakan alam yang aslinya, yaitu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan ketampakan alam buatan berarti buatan manusia. Bisa kalian sebutkan ketampakan alam yang ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu berupa pulau. Tadi sudah Bapak katakan ada 5 pulau besar dan yang lainnya pulau-pulau kecil, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada lagi dataran tinggi, dataran rendah. Itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang manusia yang membuat itu pulau, nggak ada. Kalau pulau buatan bisa jadi, tapi itu bukan bentuknya pulau. Kemudian ada lagi misalnya laut, sungai. Kemudian ada lagi yaitu bukit, teluk, dan sebagainya. Itu adalah ketampakan alam anugerah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan ketampakan alam buatan ini dapat terlihat seperti waduk, itu dibuat oleh manusia, perkebunan dibuat oleh manusia, diciptakan oleh manusia, taman kota atau kebun binatang itu sebagai tempat pariwisata. Nah, ini adalah ketampakan alam buatan. Dengan adanya ketampakan alam ini, maka wilayah Indonesia itu
Yang kita bedakan yaitu ada 3 iklim yang ada di Indonesia. Karena kita letaknya di garis khatulistiwa, berarti jelas kita mengenal adanya iklim tropis, adanya iklim musim atau orang katakan iklim muson, sama adanya iklim laut, di mana juga kita memiliki dengan adanya ketampakan alam yang ada, baik ciptaan Tuhan maupun buatan manusia, itu memiliki flora dan fauna, yaitu tumbuhan dan hewan. Kalau secara floranya kita kenal ada 3 macam hutan, jenis hutan, yaitu ada yang dikatakan hutan heterogen, berarti terdiri dari berbagai macam pohon, tumbuh-tumbuhan, dan berbagai macam tumbuhan. Kalau homogen berarti terdiri dari satu jenis hutan yang sejenis, misalnya hanya ditumbuhi oleh pohon mahoni, pohon jati yang dikenal dengan hutan jati dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari ketampakan alam sendiri di daerah-daerah yang lain, adanya sabana dan stepa, padang rumput yang luas dan itu padang rumput yang kecil, juga terdapat itu lumut. Itu kalau secara flora dan faunanya. Nanti kalian bisa baca lagi di dalam buku itu untuk lebih jelas lagi. Ini Bapak gambarkan secara umum saja. Kemudian adanya fauna. Fauna ini adalah hewan. Berarti kita mengenal ada 3 jenis hewan, dikelompokkan dalam 3 jenis hewan secara keseluruhan, yaitu yang bagian barat, yaitu untuk bagian wilayah Indonesia Barat, biasanya adalah hewan-hewan yang jenisnya Asiatis, berarti semacam sama dengan itu benua Asia, dari benua Asia jenisnya itu. Kemudian peralihan itu berarti dari Asia juga bisa, dari Australia juga bisa, itu untuk wilayah Indonesia bagian tengah. Sedangkan untuk wilayah bagian timur, yaitu Papua Tersana, itu jenis faunanya adalah Australis. Jenis Australis terpengaruh oleh benua Australia. Nah, itu mengenai ketampakan alam. Dan dari ketampakan alam ini kita bisa mengenal adanya iklim kita, dan kita juga bisa mengenal adanya fauna dan flora. Nah, itu mengenai ketampakan alamnya. Dan kita bicarakan dalam pembelajaran 3 dan 4, itu pertama adalah mengenai potensi kekayaan alam Indonesia yang merupakan hasil-hasil yang kita miliki yang nanti akan dikelola demi kesejahteraan rakyat kita sendiri. Kemudian kita juga memiliki berbagai macam pulau dengan ketampakan alamnya, sungai, laut dan sebagainya, di mana pulau negara kita itu adalah dikatakan negara kepulauan karena memang terdiri dari berbagai macam pulau. Makanya dikatakan itu ketampakan alam Indonesia itu adalah dari pulau-pulau, 5 pulau besar dan yang lainnya pulau-pulau kecil. Nah, sedangkan ketampakan alam itu ada 2 yang sudah kalian ketahui, yaitu ketampakan alam ciptaan Tuhan dan ketampakan alam buatan manusia. Jadi inilah yang Bapak gambarkan untuk kesempatan kali ini. Kemudian khusus nanti kita beralih kepada Pancasila. Pancasila itu bagaimana kita berperilaku di dalam kehidupan berwarga negara Indonesia. Itu kita harus melihat bahwa nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila, di mana tingkah dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Sedangkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga ketahui bahwa ada nilai yang perilaku kita yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, bahwa dalam mengamalkan Pancasila sendiri harus kalian tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu apa saja. Lalu perilaku kita untuk menggambarkan mengenai nilai Pancasila itu harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Hanya itu saja yang Bapak sampaikan untuk kesempatan ini.
Kiranya untuk kesempatan berikut tetap kalian belajar di dalam bukumu, baca lagi, dan itu Anda akan belajar dengan lebih baik lagi untuk kesempatan pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih.